Selamat sore dengan Riko. Selamat sore Mas Riko. Bung Doni, jadi kajian itu dibuat berdasarkan apa dan untuk apa? Baik, jadi setiap kajian itu pasti mengandung berbagai asumsi ya atau variabel. Nah, yang harus dirujuk itu adalah tentu saja tren kenaikan pasien positif COVID-19. Nah, saat ini memang kalau melihat Jakarta terjadi secara proporsi ada penurunan dibandingkan provinsi-provinsi lain. Namun Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu masih memperlihatkan adanya kenaikan. Sehingga kita harus berhati-hati ya dalam memutuskan kapan PSBB yang diberlakukan di beberapa provinsi kemarin itu bisa dilonggarkan. Nah, waktunya kapan itu tentu saja banyak kajian, banyak model yang mengatakan bahwa kita akan berakhir Juni atau kita akan berakhir September atau lebih cepat begitu. Jadi tanggal Tapi 1, yang 8, 15 tadi yang tercantum dalam kajian itu tidak bisa dijadikan patokan gitu kan maksudnya ya. Nah itu kajian-kajian atau skenario-skenario tadi akan berlaku kalau jumlahnya gimana? Hitung-hitungan pemerintah gimana sebetulnya? ya, jadi kajian itu saya kira mengandung asumsi. Nah, asumsinya ini yang saya kira perlu didiskusikan ya. Apakah memang saat ini ya sudah terjadi misalnya penurunan secara konsisten ya pasien positif COVID-19 selama 14 hari berturut-turut sesuai masa inkubasi. Nah, bila mana belum ya maka kita tidak bisa mengatakan bahwa tanggal 1 Juni ya itu sebagai satu kajian tidak ada masalah ya. Tapi saya kira yang paling penting adalah kita tetap harus waspada, harus hati-hati, tetap mengikuti aturan PSBB, protokol kesehatan, tidak mudik, ya supaya apa? Supaya kita bisa segera selesai dari krisis ini. Ya, Bung Doni, kajian itu ada sebagai respons untuk persiapan new normal, normal baru atau gimana sebetulnya? Ya, jadi kalau kita nanti melonggarkan, kita kan tentu saja akan mengalami satu normalitas baru atau new normal itu. Ya, sekolah dibuka tapi tetap social distancing. Pusat perbelanjaan dibuka tapi tetap ada aturan yang harus diikuti. Ya. Nah, ini yang dijadikan model atau patokan kalau kita melonggarkan. Tapi kapan melonggarkannya, kita masih belum bisa memastikan. Ya, jika kita kemudian berkaca kepada beberapa negara-negara yang mengalami gelombang kedua atau second wave, itu ketika melonggarkan ya kemudian ternyata ada kasus baru. Nah, kita harus berhati-hati ya dalam menyikapi data, dalam menyikapi tren kenaikan pasien positif ya supaya apa? Supaya kita tidak terlalu terburu-buru atau gegabah dalam mengambil keputusan melonggarkan sementara ternyata kita akan mengalami second wave. Nah, sejumlah ahli kan bilang second wave itu, gelombang kedua itu datang kalau ada pelonggaran. Kita tuh ada di posisi yang bagaimana dengan hari ini saja penambahan positifnya naik 500 sekian. Kita ada di tempat yang lebih dekat ke new normal atau sebetulnya masih jauh? Jadi begini, ya kenaikan pasien positif harian itu memang rata-rata 400 sampai 500. Artinya ada stabilitas gitu ya kenaikan. Jadi tidak ada kenaikan yang tajam begitu. Terus jumlah pasien sembuh ya itu cukup besar ya. Kemudian yang meninggal juga semakin sedikit. Nah, tapi sekali lagi Mas Riko, ini tidak bisa disikapi secara euforia ya bahwa kita sudah mendekati pelonggaran PSBB. Ya. Karena apa? Karena kita ingin memastikan bahwa ketika PSBB dilonggarkan,
betul-betul kita sudah secara data tidak ada indikasi yang mengatakan bahwa kita masih dalam kondisi yang pandemi COVID-19 begitu. Ya, kalau secara data kita masih jauh. Kita belum nyampe puncaknya kan ya, kalau kata ahli juga begitu di gelombang pertama ini. Jadi tren kenaikan di provinsi tiga provinsi besar ya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, di Pulau Jawa ini masih cukup tinggi. Ya, Jakarta mulai agak stabil ya. Nah, ini yang saya kira kita harus perhatikan sungguh-sungguh ya, agar nanti ketika dilonggarkan betul-betul memang sudah ada penurunan yang signifikan selama 14 hari berturut-turut, tidak ada penambahan kasus baru misalnya. Ya. Nah, ini yang jadikan patokan sebelum kita mengambil kebijakan pelonggaran PSBB gitu. Memang saya tahu bahwa, jadi kan kita belum tahu kapan itu akan diterapkan kan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ini kan datangnya dari Kemenko Perekonomian. Apakah kajian itu juga hadir karena ada informasi perlambatan ekonomi? Apakah ekonomi menjadi faktor yang dipikirkan betul? Karena semakin lama ini pandeminya berlangsung. Iya, ekonomi dan kesehatan saya kira komplementer ya, saling melengkapi, tidak bisa kemudian kita lihat secara terpisah. Tapi yang paling penting adalah sekarang adalah mempercepat, seperti kata Presiden Jokowi, apapun harus dilakukan agar kurva pasien positif COVID-19 segera melandai atau flattening dan kemudian menurun begitu. Nah, itu yang paling penting. Karena apa? Karena kalau kita kemudian sudah melonggarkan dan jadi second wave dan jumlahnya cukup besar, ini juga akan berdampak kembali secara ekonomi. Jadi prinsip kita tuh prinsip kehati-hatian. Ya, lebih baik berhati-hati daripada kemudian kita menyesal kemudian. Ya, artinya kalau penonton melihat ada tanggal tadi sekolah, mal, bisnis dan lain-lain dibuka, itu belum tentu gitu terakhir. Terima kasih Pak Doni meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang. Ya.